Ya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi, semua baik? Amin. Ya, saya juga menyapa buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita, meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang di dalam kasih setianya tak pernah sekalipun meninggalkan kami sebagai buah karya ciptaan tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah di dalam ibadah kami turunlah kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh senang sekali ya pagi hari ini kita boleh kembali ibadah secara onsite. Semua karena kemurahan Tuhan. Gak lupa saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah melalui live streaming dari rumah. Shalom. Kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama pagi hari ini kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita di hadapannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kasih setianya gak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab tiada Allah yang selain, yang seperti Dia. Dia Allah yang penuh kasih. Haleluya Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Tiada seperti Kau ya Yesusku. Kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Kau puaskan segenap kerinduanku. Kasih-Mu mengubah segenap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau yang puaskan setiap kerinduan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kau puaskan setiap kerinduanku. Kasih-Mu mengubah segenap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidup. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, ku aman dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Engkau yang menyertai setiap kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mau angkat tangan kami di hadapan
Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu Yesus. Aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu Yesus. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku Yesus. Ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, aman dalam kasih-Mu. Mari sembah Dia. Biarlah pagi hari ini setiap kita yang bersyukur, setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, mari angkat hatimu di hadapannya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, karena kami boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau disenangkan melalui setiap pujian-pujian kami. Melalui setiap hati yang rindu untuk menerima lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini.
Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang lebih baik lagi ya, bahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kalau hari-hari ini kita mengalami keadaan yang sungguh tidak mudah. Tetapi pagi hari ini saya mau bilang apapun yang boleh kita hadapi saat ini, mari kita sama-sama menabur dalam kebaikan, dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Karena kita percaya pada saatnya nanti setiap kita akan menuai dengan sorak-sorai. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Amin. Kita mau yang percaya kita mau lebih lagi. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Waktu itu menurut
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Mazmur Bakti. Saya persilakan. Hari bersoraklah, sorak dan nyanyilah. Hari bersoraklah, angkasa bergembira, katakan Raja Agung yang kan dinobatkan. Hari bersoraklah, berkumpul di sana. Beribu-ribu makhluk memuji, nada pujian yang terus berkembang milik katanya. Banyak domba yang berkorban berterima puji dan sembah. Dia meramati karena dosa kita. Puji nama Tuhan, saya percaya satu pujian yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini, amin. Ya, mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini sebagai bejana yang siap untuk dibentuk. Demikianlah hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku.
Benar Bapak, jadikan kami sebagai bejana-Mu Tuhan, untuk kami boleh diubahkan setiap harinya di dalam-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami gak mau terbawa oleh arus dunia ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau yang mentransformasi setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah dunia yang jahat ini Tuhan. Kami boleh semakin jadi berkat di tengah orang-orang yang semakin tidak peduli satu dengan yang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau yang berikan hikmat, berikan hati Tuhan, untuk kami boleh terus berbelas kasihan Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam memberi dan memberi Tuhan di tengah kekurangan kami ataupun kelimpahan kami Tuhan. Kami mau belajar terus untuk memberi. Kiranya Tuhan Kau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap benih yang ditabur Tuhan, inilah yang boleh tertanam dalam setiap hati kami. Itulah yang boleh bertumbuh dalam hati kami. Kami renungkan dan kami lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh semakin mengerti Tuhan segala firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pelayanan perdana di umum. Perkenalan dulu kali ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Stefanus Ardianto. Tapi biasa dipanggil Rian, nggak nyambung ya Bapak Ibu. Mungkin bisa tanya papa mama saya yang ada di belakang, sejarahnya bagaimana. Saya biasa pelayanan di anak muda, di youth. Tapi suatu kehormatan boleh diizinkan majelis dan Koiyas untuk bisa berdiri di sini. Masih nggak nyangka juga karena saya merasa saya masih banyak kekurangan, masih banyak harus belajar. Tapi sama seperti Paulus yang punya kelemahan, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang punya kelemahan, Tuhan panggil semua, dari Petrus, Yohanes, dan semua murid-muridnya. Semua yang dipanggil Tuhan selalu punya kelemahan, tapi bagaimana kita mau merespon panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke, hari ini saya menutup tema diakonia kita di bulan Agustus ini dengan judul waktunya untuk menabur dan menuai. Baik Bapak Ibu, saya ingin tanya, sebelumnya kita baca dulu ayatnya ya, nggak afdol kalau di awal firman kita nggak baca Alkitab dulu. Ayatnya di Galatia 6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Boleh sama-sama kita buka, dan nanti saya akan bacakan buat kita semua. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau saya tanya, ini acara apa? Sincia. Siapa yang suka angpau? Siapa yang suka angpau? Kok yang anak muda nggak angkat tangan sih? Yang suka yang malah yang memberinya. Bapak Ibu, harusnya anak muda semua angkat tangan ya, karena yang menerima kan kita ya, yang muda-muda gitu ya. Yang senior-senior yang udah nikah, yang udah punya anak, tugasnya memberi gitu ya. Tapi menarik, yang senior malah yang angkat tangan ya. Nah kalau saya tanya semua, secara naluri senangnya yang mana sih? Menabur atau menuai? Menabur atau menuai? Menuai ya, pasti semua di mana-mana. Kalau dapat lebih enak daripada memberi. Nah sekarang katakanlah kita harus memberi. Bapak Ibu tahu ini semua apa? Es krim Turki, nggak pernah beli ya, karena emang orangnya nyebelin yang jual. Di mana-mana kalau kita bayar barangnya harusnya dikasih dong, benar ya. Tapi si penjual es krim Turki ini biasanya main-mainin dulu nih pembelinya. Orang kita udah bayar, udah usaha juga ya. Ini digituin gitu ya, ditarik-tarik kemana. Udah berhasil dipegang, ternyata konnya ada 2 gitu ya. Atau es krimnya segede gini gitu ya, gimana kita makannya coba. Nah Bapak Ibu, kalau kita berusaha ya, sekarang mau dapetin tuayan kita gitu ya. Tapi orangnya, bukan orangnya ya bisa aja sih, misalnya kita bantu orang, tapi orangnya kayak males-males, susah banget ya buat dibantuin gitu. Nah kira-kira kita jenuh gak sih menabur? Orang yang kita bantu gak tobat-tobat. Kita berusaha menabur, kok gak kelihatan sih tuayannya? Jenuh gak sih Bapak Ibu?
Jenuh ya. Di mana-mana kita kalau kerja pengennya dapat hasil yang cepat ya. Benar, apalagi kalau udah tanggal tua gajian tuh udah ditunggu-tunggu biasanya ya. Kalau nggak dapat protes ke bosnya, kalau bisa mau gue kerja gitu ya, sepabrik-pabrik gitu ya misalnya. Gajinya dibagikan gitu ya. Nah, sebenarnya ada penekanan yang menarik dari Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi Paulus di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ini nggak meminta kita untuk berbuat baik. Tapi Paulus menekankan kita untuk jangan jemu-jemu. Artinya ada satu kondisi di jemaat situ, mereka awalnya memberi, tapi ada satu konflik, ada satu masalah sehingga mereka berhenti untuk berbuat baik. Mereka berhenti untuk memberi. Makanya Paulus mengingatkan untuk jangan jemu-jemu. Nah Bapak Ibu, kerinduan saya hari ini adalah kita sama-sama memperbaiki konsep kita, pemahaman kita, supaya kita bisa terus konsisten dalam memberi. Kalau sepanjang minggu-minggu sebelumnya kita diajarkan memberi, bagaimana dan sebagainya. Penekanan saya hari ini adalah untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar informasi ya. Kata memperbaiki itu harusnya sudah selalu melekat dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata bahwa firman itu bertugas untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan harusnya bukan sekedar informasi, tapi harusnya mentransformasi. Harus ada sesuatu yang diperbaiki. Kalau enggak kita hanya dipuaskan sekedar pengetahuan saja. Ini yang saya terus renungkan setiap hari. Karena saya orangnya tipenya senang belajar ya, senang teori dan sebagainya gitu ya. Jadi saya harus terus make sure bahwa saya tidak sekedar memuaskan pikiran saya, tapi saya juga belajar untuk melakukan. Nah sahabat saya orangnya kebalikan dari saya gitu ya. Orangnya kebetulan tidak hadir gitu ya. Nah dia orangnya tipenya sangat praktikal. Orangnya wah ngelakuin senang gitu ya. Lebih senang lapangan gitu kerjanya. Tapi teorinya tidak terlalu concern ke sana. Tapi lucunya kita kompak gitu ya, kita tetap klop. Yang satu praktikalnya, yang satu teorinya gitu. Oke, nah bicara tadi tentang latar belakangnya ya. Kenapa akhirnya Paulus berkata bahwa kita tidak boleh jemu-jemu. Nah Bapak Ibu kalau kita sama-sama baca perikop sebelumnya di ayat yang ke-26. Jadi setelah Paulus menjelaskan tentang buah-buah roh, keinginan daging dan sebagainya. Di ayat terakhir perikop tersebut dikatakan, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dalam bahasa aslinya saling menantang itu membuat marah. Dan saling mendengki itu iri hati. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini bahwa ada problem di jemaat Galatia. Di mana segolongan orang itu gila hormat. Mereka memberi tapi dengan motivasi ingin dipuji. Mereka mencari penghargaan. Mereka mencari penghormatan dari orang-orang. Nah kemudian kita juga bisa melihat konflik berikutnya di Galatia 6 ayat yang ketiganya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya ada segolongan orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Akhirnya ketika dia menemukan orang-orang yang tidak lebih hebat dari dia menghakiminya. Bapak Ibu pernah lihat orang yang cenderung tidak pengen dibantu karena dia merasa dirinya jadi lebih rendah daripada orang yang lain. Pernah? Nah itu mungkin bisa jadi karena ada perilaku seperti ini di mana orang-orang berpikir bahwa kalau saya memberi kepada orang lain, saya merasa diri lebih hebat. Nah kemudian konflik yang berikutnya adalah di Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran di dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Artinya ada lagi segolongan orang yang tidak pengen membantu para penginjil, para pelayan di sana. Nah ada banyak tafsiran tentang ini ya. Ada orang yang berkata karena kita sudah hidup di perjanjian baru, kita tidak perlu lagi memberi untuk imam-imam, sehingga kita tidak perlu lagi ngasih uang ke mereka. Atau ada lagi orang yang merasa pengkhotbah yang pelayanan tidak lebih baik daripada mereka gitu, si orang-orang golongan ini gitu. Jadi mereka bilang buat apa saya bantu, saya aja lebih hebat. Tapi nggak tahu nih apakah mereka
pelayanan atau enggak. Feeling saya sih kalau orang yang senang menghakimi, orangnya cenderung duduk aja sih gitu ya. Senangnya ngekritik tapi nggak mau bertindak gitu. Nah, apapun tafsiran tentang Galatia 6 ayat 6 ini, semua konflik ini akhirnya membuat jemaat jadi jemu dalam memberi. Nah, seberapa banyak dari kita di tempat ini yang dalam memberi nggak lihat-lihat tuh tuayannya gitu. Atau sepanjang kita terus untuk memberi, kita melihat banyak masalah yang terjadi. Kita nggak lihat tuayannya, kita menjadi capek. Dan akhirnya kita memutuskan, udahlah buat apa, buat bantu orang. Semua konflik yang terjadi di jemaat Galatia membuat mereka jemu dalam memberi. Tapi menarik Bapak Ibu, Paulus memberi solusi seperti ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Masalahnya praktis ya Bapak Ibu. Ada orang gak mau memberi, gitu aja kan. Kenapa gak dibilang, ayo memberi. Benar? Tapi Paulus malah bilang jangan sesat. Nah, artinya Paulus ingin menekankan kepada kita semua bahwa kebaikan tanpa pemahaman yang benar tidak akan bertahan lama. Itu yang terjadi di jemaat Galatia. Mereka memberi, tapi mereka tidak punya pemahaman yang benar, sehingga mereka tidak lagi melakukan yang harusnya. Mereka tidak lagi melakukan itu sebagai sesuatu yang konsisten. Mereka tidak lagi melakukan itu dalam waktu yang lama. Nah, ada banyak orang yang seringkali anti teologi. Nah, kemarin saya diskusi sama Kak Dwi ya tentang hal ini gitu. Orang-orang banyak yang senang, ada dua kubu ya biasanya. Orang yang senang teologi tapi prakteknya malas. Wah, pintar segala macam ya. Wah, ini dikeluarin semua ininya. Tapi waktu prakteknya biasa aja tuh, nggak gimana-gimana. Nah, ini orang-orang yang seperti ini akhirnya menghasilkan orang-orang yang seperti apa? Tuh lihat dia, teologinya pintar tapi melakukannya jelek. Mending saya melakukannya baik, tapi ngerti aja enggak gitu. Teologinya kurang tapi prakteknya jalan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, saya melihat bahwa banyak orang yang sekarang seperti itu. Jadi mereka yang penting praktek, tapi nggak ngerti gitu pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, orang pikir pemahaman dengan perbuatan itu bisa dipisahkan. Padahal sebenarnya mereka harusnya sejalan. Gak bisa kita cuma bisa pintar tapi tidak melakukan, tapi kita melakukan tapi tidak paham. Itu yang ditekankan pada Alkitab gitu ya. Seringkali kita suka bingung kan, keselamatan itu jadi karena perbuatan atau enggak. Tapi di mana Kak Dwi saya lupa, di Yakobus ya. Di Yakobus diajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah suatu kebohongan. Pada hakikatnya mati gitu. Jadi di situ kita dapat kesimpulan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dengan pemahaman. Nah, di jemaat Galatia mereka sudah melakukan tapi mereka tidak paham. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kesesatan apa yang masih kita pegang saat ini? Yang pertama, yang paling gampang, kesombongan. Tadi yang kita sudah baca ya di Galatia 5 ayat 26. Matius 6 ayat 1-4 pun Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita tentang hal memberi. Bagaimana seharusnya kita memberi tapi jangan sampai orang-orang di sekitar tahu bahwa kita sedang memberi. Atau jangan mencanangkan gong. Dan juga jangan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Gitu ya. Itu bicara semuanya tentang kesombongan. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini masih dalam hal memberi, masih pengen gitu ya untuk dipuji orang, masih pengen dihargai sama orang yang dibantu gitu ya. Ada Bapak Ibu yang saat ini masih seperti itu? Satu perenungan keras buat kita semua. Saya sebenarnya kalau dengar kata sesat tuh agak gimana gitu ya, karena buat saya kalau Paulus bilang sesat itu teguran yang keras. Kebayang Bapak Ibu buat salah terus tiba-tiba ada orang negur Bapak Ibu, kamu sesat. Waduh itu, mencolok di dalam hatinya ya. Kayaknya asam lambung langsung naik terus marah-marah gitu ya kalau dibilang jangan sesat gitu. Tapi ini satu teguran yang gak main-main buat dari Paulus. Bahwa kita seringkali sombong. Kita mencari penghargaan orang lain ketika kita memberi. Dan itu membuat kita akhirnya jemu-jemu.
Ketika kita akhirnya memberi dan akhirnya kita nggak dapat pengakuan itu. Ketika kita memberi tapi kita nggak dapat penghormatan itu dari orang lain. Masihkah kita memberi? Saya jamin tidak. Atau kesesatan yang lain adalah kita mencari kepuasan diri. Gak harus sih kita mencari pengakuan dari orang lain, tapi kita akan sangat puas ketika nama kita tertera, misalnya ya ngasih sumbangan ke gereja, terus tiba-tiba ada pemaparan berikut ini yang mentransfer ke gereja ini gitu ya, terus tiba-tiba ada kode Bapak Ibu di situ, set, wah itu saya itu, wah saya memberi paling banyak di situ. Ada Bapak Ibu yang seperti itu, nggak nyari penghargaan sih dari orang lain, tapi Bapak Ibu merasa puas. Bapak Ibu merasa Bapak Ibu lebih besar daripada orang-orang lain karena Bapak Ibu memberi paling besar. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak Ibu ternyata lagi susah, masihkah Bapak Ibu memberi? Karena Bapak Ibu ketika memberi dalam kekurangan, Bapak Ibu lihat di daftar nama orang itu, Bapak Ibu mungkin transfer cuma Rp1.000, yang lain mungkin 1 juta, 2 juta. Dan Bapak Ibu minder, udahlah gak usah memberi. Gak ada artinya orang yang lain aja memberi lebih banyak dari saya. Buat apa saya memberi? Benar? Atau seringkali kita menganggap keinginan diri lebih penting dari Injil. Sebenarnya ayat yang 7 ini ingin menjelaskan ayat 6 sih sebenarnya. Bahwa alasan kenapa ada orang-orang yang tidak mau memberi untuk Injil, sebenarnya mereka, kalau saya pelajari, lebih mementingkan keinginan diri daripada pengabaran Injil. Nah Bapak Ibu, saya ingin tanya, dari setiap gaji kita berapa persen yang tidak kita nikmati dan kita kasih itu buat Tuhan? Buat pengkhotbah, buat gereja, buat orang-orang yang berkekurangan. Nah saya khawatir bahwa kita enggan memberi karena sebenarnya kita masih mementingkan keinginan diri sendiri daripada orang lain. Paulus makanya menekankan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pilihannya cuma 2, menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Bukan tidak menabur dalam roh dan menabur dalam roh. Artinya pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu membantu untuk pengabaran Injil atau Bapak Ibu menabur dalam daging Bapak Ibu semua. Ini yang dijelaskan Paulus di Galatia 5 sebenarnya. Bahwa pilihannya cuma keinginan daging, keinginan roh. Bapak Ibu ingin dipimpin oleh roh atau tidak. Pilihannya cuma itu. Nah, saya percaya bahwa seringkali ayat ini yang jadi disalah kaprah ya. Oh ya udah, saya di situ dikatakan yang menabur dalam roh ia akan menuai dalam roh. Jadi makanya saya menuai karena salah. Saya memberi karena saya pengen menuai. Kalau bisa sih memberi yang banyak, menuainya banyak juga gitu ya. Tapi padahal sebenarnya Paulus tujuannya bukan itu. Kaitannya selalu dengan Galatia 5. Bahwa orang yang hidup dalam roh, ia akan berbuah roh, yang menunjukkan kualitas hidupnya. Jadi orang yang harusnya dewasa sudah tidak lagi mikirin tuayannya. Mereka mikirin memberinya. Apakah kemudian ketika kita menabur kita dapat kekekalan? Di situ dikatakan ia akan menuai hidup yang kekal. Bukan itu. Paulus bukan mengajarkan kita bahwa dalam setiap tindakan kita itu yang mempengaruhi keselamatan kita, bukan. Tapi harusnya orang yang sudah diubahkan, orang yang harusnya mengerti, harusnya bekerja buat Tuhan dengan senang hati. Tadi dinyanyikan sukacita itu ya, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Seringkali kita selalu mengkaitkan menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi akhirnya kita menabur juga terpaksa aja jadinya. Ya karena disuruh lah di ayatnya. Padahal sebenarnya menarik kalau kita lihat verse-nya. Ini ada ininya ya teksnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Verse-nya mengajarkan kita bahwa menabur bukan tentang selalu menangis. Harusnya kita melakukan tindakan memberi dengan penuh sukacita.
Tapi seringkali kita terlalu berpikir, aduh saya harus kasih ini ke orang lain, saya kekurangan, saya berkurang. Tapi Tuhan ingatkan lagi bahwa sebenarnya ketika dalam kita melakukan tanggung jawab kita di dalam Tuhan, harusnya kita penuh dengan sukacita. Karena saya percaya bahwa Tuhan gak asal kasih perintah, tapi Tuhan rindu kita selalu punya hubungan di atas perintah itu. Harusnya kita memiliki prinsip bahwa kita memberi karena kita telah menerima dari Dia. Justru kebalik. Dan ini selalu prinsip keunikan Kristen bahwa kita memberi karena kita udah menerima. Kita diselamatkan, Tuhan Yesus mati buat kita. Terus kita dalam memberi masih menuntut Tuhan ya. Tuhan mana tuayan saya? Tuhan kok gak ngasih buat saya? Benar? Sebenarnya saya agak anti dengan kata kita memiutangi Tuhan. Emang siapa kita memiutangi Tuhan? Maksudnya bukan seperti itu bahwa Tuhan ingat ya Tuhan punya utang saya udah memberi. Bukan seperti itu. Tapi artinya Tuhan tahu bahwa orang yang sudah bekerja keras buat Dia, Tuhan akan sediakan tuayan itu. Dan dikatakan di ayat 9 yang tadi kita sudah baca, apabila sudah datang waktunya, ini kedaulatan Tuhan. Ya Tuhan bukan sekedar nyuruh-nyuruh, ayo kamu memberi, ditinggalkan. Enggak seperti itu. Tapi ada penyertaan Tuhan dan ada hadiah juga yang Tuhan tahu. Tuhan bukan sekedar menjadikan kita sebagai budak, tapi Tuhan pelihara. Tuhan tahu ketika kita memberi banyak kita akan kekurangan dan Tuhan akan sediakan itu lagi. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Tuayan harusnya menunjukkan kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya. Bukan sesuatu yang harusnya kita kejar. Gitu. Karena Tuhan pasti kasih. Buat apa kejar akibat? Kalau itu pasti dikasih. Tapi kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bahasa Inggrisnya jika kita tidak menyerah. Artinya kita harus terus tabur. Nah saya menarik sekali, saya dapat satu pengertian begini, bahwa sebenarnya tuayan yang Tuhan maksud itu bukan yang kita pikirkan sih. Bukan uang, bukan tiba-tiba kita jadi kaya, bukan. Saya percaya tuayan itu tentang jiwa. Sepanjang saya membaca, tuayan biasanya dikaitkan dengan jiwa sih. Makanya jika kita tidak menyerah, artinya ketika kita terus menabur buat orang-orang tersebut, harusnya yang jadi fokus kita bukan kita dapat apa, tapi orang itu dapat apa. Betul? Sedangkan kita membantu orang dan kita berdoa di dalam hati semoga dia semakin kenal Tuhan. Atau kita malah banyak doa supaya Tuhan nanti supaya aku dapat banyak. Kasihan banget orang yang dikasihnya gitu ya. Cuman jadi di ghosting lah istilahnya gitu ya. Bapak Ibu tahu ghosting? Semoga tahu ya. Ghosting itu jadi ya numpang lewat aja gitu ya. Buat kenikmatan kita sendiri aja gitu. Nah saat ini Bapak Ibu saya ingin tegur kita semua. Sudahkah kita berfokus sama yang menerima? Sudahkah kita mendoakan mereka? Terus menabur dengan rajin, dengan terus mengingat bahwa saya menabur dan jika saya tidak menyerah, maka jiwa itu diselamatkan. Amin. Meskipun bukan Bapak Ibu sih yang nanti yang nuai, tapi bukan itu kan tujuannya. Tujuan kita, fokus kita bukan tuayan. Fokus kita memberi. Kalau ternyata kita dapat kesempatan menuai, it's good. Tapi akan menarik, tapi saya nggak akan bahas di sini bahwa seringkali orang cuma senang nuai, tapi habis itu apa? Kalau dia ternyata diusir sama keluarganya gimana? Kalau dia ternyata jadi kesusahan karena kita gimana? Karena percaya Tuhan. Kadang kita cuma excited aja sih nuai. Wah dia selamat di dalam Tuhan, masuk gitu. Udah aja. Kalau dia nggak punya rumah, Bapak Ibu siap buka pintu nggak? Buat dia tinggal di rumah Bapak Ibu. Kalau dia lagi susah, Bapak Ibu siap ada nggak buat dia? Atau Bapak Ibu yang penting ya udah satu jiwa dapat deh, udah gitu. Jangan ya Bapak Ibu.
Ya, fokus kita saat memberi bukanlah apa yang nanti kita akan dapat, tapi apa yang mereka dapat. Terakhir, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi Paulus akhirnya menutup dengan mengingatkan kita semua bahwa yuk, selama masih ada waktu, Tuhan gak pengen kita fokus tuayan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. That's the key. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya berpikir bahwa ada banyak anak Tuhan yang sekarang kecewa dengan gereja. Dengan orang-orang seiman. Kok hidupnya gak kayak yang seharusnya sih? Gitu. Terus kita jadi kecewa. Gitu. Bukannya jadi menunjukkan bahwa ini loh yang beda. Tapi malah ikutan, jadi ikut kecewa. Gitu. Paulus mengingatkan bahwa intinya core-nya kawan-kawan kita seiman. Bukan berarti saya gak peduli, mengajarkan Bapak Ibu untuk gak peduli dengan orang-orang yang tidak seiman ya. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang luar sana kalau kita sendiri sebagai pejuang-pejuang terpecah. Tuhan pernah bilang bahwa satu kerajaan bagaimana bisa terbentuk kalau di dalamnya terpecah-pecah. Jadi Paulus ingin mengingatkan bahwa ya penting untuk membantu sesama orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi bangun dulu satu komunitas yang kuat ini gitu. Kan masalahnya Galatia kan sesama orang seiman kan. Ini memberi, itu memberi, tapi yang satu menganggap diri lebih hebat, satu sombong dan sebagainya. Itu membuat kita saling kecewa. Kalau semua kecewa akhirnya tidak ada yang menginjili orang-orang yang tidak seiman. Jadi saat ini Tuhan mengingatkan kita semua, apakah saat ini kita kecewa dengan gereja? Mungkin gereja kita tidak lebih baik dari gereja yang lain. Terus kita bilang, gereja kita banyak kurangnya. Bukan tentang itu. Gereja harusnya memang jadi kumpulan orang-orang yang penuh kekurangan. Tapi disitulah kasih Kristus harusnya makin tercermin. Di mana orang-orang yang kekurangan itu sama-sama punya hati berjuang buat Tuhan. Kalau orangnya udah baik-baik semua dan dia bekerja buat Tuhan, buat saya biasa. Tapi kalau orang yang punya kekurangan, masih mungkin ada konflik di dalam gereja itu, tapi mereka masih bisa kuat. Itu gereja yang luar biasa. Gereja yang terus di tengah kekurangannya mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Diingatkan terus bahwa orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak dosanya ini masih dipanggil Tuhan. Seringkali kita terlalu judge orang, kamu masih punya dosa, gak usah pelayanan. Saya bukan berarti mengajarkan setiap orang bebas untuk pelayanan di sini ya. Tapi harusnya orang yang udah kenal Tuhan gak akan betah tinggal di dalam dosa. Justru kita harusnya ajarin mereka buat cinta Tuhan terus. Cinta Tuhan terus. Di tengah mungkin dosa yang masih mereka lakukan. Dan saya percaya gak usah disuruh-suruh, mereka juga akan sadar sendiri bahwa kalau mereka nanti pelayanan, masa saya harus masih melakukan dosa? Saya percaya itu. Bahwa esensi dari setiap firman Tuhan itu adalah kasih Tuhan. Itu yang menggerakkan kita semua. Soalnya Bapak Ibu, perenungan yang mungkin cukup keras buat kita semua dalam hal melakukan kebaikan Tuhan. Saya mungkin menutup dengan satu kesaksian. Saya sebenarnya tipe yang gak terlalu concern dalam memberi sebenarnya. Tapi tahun-tahun terakhir ini saya banyak diingatkan Tuhan dengan memberi. Dan di beberapa bulan lalu saya tiba-tiba pengen memberi sejumlah uang untuk pekabaran Injil ataupun orang-orang organisasi tertentu, dan saya berdoa. Dan Tuhan tunjuk satu orang, dan ketika saya kasih kepada orang itu, ternyata saya nggak nyangka orang itu memang lagi perlu, kebetulan lagi kena COVID. Habis itu, ini kebetulan kejadiannya pas saya lagi nyiapin khotbah ini, Bapak Ibu ya. Gak lama setelah itu ternyata saya sakit. Mungkin kalau secara manusia saya akan mendumel gitu ya. Saya kan udah membantu orang, kenapa saya justru jadi sakit? Kok gak dapat berkat? Gitu ya. Tapi saya diingatkan banyak bahwa bukan tentang itu. Sudahkah kita bersuka cita dalam memberi? Mari Bapak Ibu kita punya pemahaman yang baik. Dan itu yang akan menguatkan kita dalam konsisten memberi. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu buat setiap kehidupan kami. Kalau kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dalam hal konsisten memberi, Tuhan, Engkau yang ingatkan setiap kami kalau masih ada kesesatan-kesesatan yang kami masih pegang dalam pikiran kami. Baik itu kesombongan, baik itu kepuasan diri. Kami menganggap bahwa keinginan diri kami lebih besar daripada keinginan kami untuk membantu dalam Injil. Kami masih fokus terus sama tuaian. Tuhan, Engkau yang tegur kami. Ingatkan kami, Tuhan. Ubahkan kami, Tuhan. Sehingga dalam setiap harinya kami boleh terus semakin serupa dengan gambar-Mu. Kami boleh terus jadi contoh, jadi terang, Tuhan, buat setiap orang-orang yang mungkin saat ini sedang kecewa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam hati kami. Biarlah keunikan kekristenan, keunikan kasih-Mu Tuhan yang itu boleh terpancar buat setiap orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dan mereka melihat bahwa ada kasih yang luar biasa buat setiap mereka. Dan kiranya Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan bukan berarti kami jadi diam. Bukan berarti kami jadi menabur dalam daging. Tapi saya percaya Tuhan bahwa selama ada waktu itu kesempatan buat kami menabur. Dan kami mau terus giat dalam kesusahan kami Tuhan untuk bekerja buat nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan di masa yang sulit ini justru semakin banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu tahu bahwa firman-Mu ini terbatas dan penuh kekurangan. Tapi kiranya Engkau yang sempurnakan setiap kekurangan ini. Dan Engkau yang sempurnakan itu dalam setiap hati jemaat-jemaat-Mu yang telah mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Sebentar kita akan melihat warta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau on-site. Yang pertama, pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30, dan ibadah pemuda bagi Kristus pukul 16.30. Kami juga mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk ibadah 1 dan 2, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Sedangkan untuk ibadah pemuda, dapat mendaftar ke pengurus PBK. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom, kecuali minggu keempat. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat melakukan scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Keempat, kami mengundang kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita GIA Maleer yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis minggu pertama pukul 4 sore. Pembicara dan link Zoom dapat dilihat pada layar LCD. Firman Tuhan untuk bulan ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Triwiono. Kelima, berita pernikahan. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa pada hari Sabtu, 18 September 2021, pukul 13, akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah antara Saudara Yosep Yohan Permana, putra Tuan Magnus Margono, dan Nyonya Julita Suandayani, dengan Saudari Francisca, putri Tuan Nanang dan Nyonya Lilis Suryani. Sehubungan dengan pernikahan tersebut, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan gereja, sidang jemaat dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan klip warta bulan Diakonia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di bulan Agustus ini, seksi Diakonia ingin mengajak jemaat yang rindu untuk menjadi saluran berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada jemaat yang membutuhkan. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini, juga bantuan biaya pendidikan sekolah, serta pembagian sembako kepada masyarakat sekitar gereja kita. Sesuai dengan tema gereja kita bulan ini, kasih dan kebaikan. Karena itu marilah kita dapat menjadi saluran kasih dan kebaikan bagi sesama kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban dapat terlebih dahulu mengisi formulir yang akan dibagikan melalui WhatsApp Sekretariat Gereja kita. Untuk itu bila Bapak Ibu berkenan, bisa menyalurkannya ke nomor rekening Diakonia Bank BCA dengan nomor 008-555-1600 atas nama Doni Fresley dan Elias Setiawan. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui dompet digital, seperti BCA Mobile, OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan scan QR Code yang tercantum di layar, dan masukkan nominal persembahannya. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, segera kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar, boleh mengingatkan kami kembali tentang hal-hal yang perlu kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai bukti, sebagai segala sesuatu hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah semakin hari Rian boleh Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat, menjadi teladan bagi generasinya, dan lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati juga pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa sekali lagi juga untuk menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami berdoa biarlah anugerah, kemurahan, belas kasih Tuhan boleh tercurah bagi bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah masa sulit ini. Biarlah ada hikmat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk bisa mengatasi situasi sulit pandemi ini dengan cepat, dengan segera Tuhan. Dan biarlah setiap warga masyarakat di Indonesia yang hari-hari ini terdampak karena pandemi ini boleh segera terbebas dari situasi sulit yang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati buat setiap jemaat Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini juga mereka terpapar COVID, atau mereka sementara ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berbaring, bagaimanapun kondisi mereka hari ini, kami berdoa anugerah dan kemurahan Tuhan nyata buat setiap mereka. Sementara kami berdoa, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan buat setiap mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Biarlah sungguh mereka tetap memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, bahwa tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Nyatalah kemurahan-Mu Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, setelah kami sama-sama beribadah dan berbakti kepada Tuhan, kami kembali mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai jalan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, terima kasih.
Yesus memberkati kita sekalian.